Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Zahra bersama teman saya Aina Julifaatul Mufidah. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai manajemen pendidikan anak usia dini. Langsung saja, yang pertama yaitu pentingnya manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola dan mengendalikan atau mengerahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adanya manajemen pendidikan anak usia dini ini agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan, dan kegiatan lain yang sejenis. Manajemen dibutuhkan dalam semua hal. Inti manajemen terletak pada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring yang akan membuat program pendidikan anak usia dini berjalan dengan lancar. Disinilah pentingnya manajemen profesional agar PAUD berhasil secara maksimal. Yang kedua yaitu pengertian dari manajemen pendidikan anak usia dini. Pengertiannya yaitu manajemen pendidikan anak usia dini adalah suatu usaha mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan pendidik serta lingkungannya secara terencana, teratur, dan sistematis. Untuk mencapai tujuan dari PAUD tersebut, pendidikan anak usia dini memberikan pendidikan yang paling baik untuk anak-anak sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen pendidikan anak usia dini. Tujuan manajemen pendidikan anak usia dini ada dua, yaitu efektif dan efisien. Efisien artinya merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi dalam hubungannya antara masukan dan pengeluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya-biaya dan sumber daya serta serangkaian kegiatan dalam sistem pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu efektivitas. Efektivitas yaitu serangkaian kegiatan atau gaya-gaya yang dilakukan oleh seorang manajer dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan lembaga secara tepat. Cukup itu materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aina. Terima kasih atas waktunya Mbak Fatimatul Zahra. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan di sini meliputi visi, misi, dan tujuan. Jadi seorang manajer sebelum mendirikan sebuah lembaga harus mempunyai perencanaan yang berisi visi, misi, dan tujuan lembaga tersebut. Yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian ini meliputi penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kedua, pihak yang mengerjakan tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola. Terus, pihak yang melapor kepada siapa dan di tingkat mana keputusan harus dibuat dan ditentukan. Ketiga yaitu kepemimpinan. Jadi, dalam memimpin sebuah lembaga TK atau PAUD, seorang manajer harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan dengan cara memotivasi semua komponen sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga tersebut. Kedua, mengarahkan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk meningkatkan lembaga tersebut. Ketiga, menyeleksi seluruh komunikasi agar tercipta secara efektif dan memecahkan suatu konflik yang terjadi pada lembaga tersebut dengan bijaksana agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua komponen pendukung lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan di sini mencakup semua kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen yang berada di bawah pengawasannya dapat berjalan dengan baik, dan hal-hal yang dipantau yaitu meliputi tenaga struktural. Tenaga struktural yaitu segala hal yang terkait dengan administrasi, dan tenaga fungsional yaitu pendidik. Semua ini dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan dapat dengan cepat ditangani. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip dasar manajemen PAUD. 1. Komitmen. Komitmen pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada komitmen pendidik, guru, orang tua, dan penyelenggara agar tujuan pendidikan lembaga yang bermuara pada optimalisasi tumbuh kembang anak dapat tercapai. Yang kedua, profesionalitas. Pengelolaan lembaga pendidikan TK atau PAUD yang profesional
didasarkan pada kesesuaian antara landasan konseptual penyelenggaraan dengan praktik penyelenggaraannya pada pendidikan taman kanak-kanak. Yang terakhir yaitu adanya koordinasi atau kesatuan kerja. Proses manajerial penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan jelas antara guru sebagai pelaksana langsung yang berhadapan dengan orang tua dan anak, kepala sekolah sebagai pembina dan pengawas, serta yayasan sebagai lembaga yang menyaungi. Prinsip koordinasi merupakan suatu usaha untuk menggerakkan dan melibatkan semua sumber daya manusia yang ada pada lembaga tersebut agar menjadi suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Melalui upaya ini, kegiatan manajerial akan memberikan ruang gerak yang sama antara seluruh komponen sumber daya manusia serta fungsi dan kedudukannya. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.